Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada tanggal 2 Februari hari Senin, saya akan mencoba membahas target Bunkei tentang mitai. Mitai ini memiliki arti seperti atau menyerupakan. Mitai adalah pola kalimat. Ini digunakan untuk menunjukkan dugaan atau perkiraan pembicara berdasarkan informasi yang diambil dari suatu situasi atau pengalaman, pengetahuan, dugaan, dan perkiraan. Jadi mitai ini yaitu rumusnya adalah menggunakan futsukei atau kata sifat i, kata sifat na, dan kata benda mitai. Langsung saja contohnya yaitu seperti Yamada sang wa regetsu kekkong suru mitai desu. Saudara Yamada sepertinya atau sepertinya bulan depan akan menikah. Ya, kemudian contoh yang menggunakan sifat i, kata sifat i yaitu nakani atatakai mitai desu, sepertinya hangat di dalam. Ya. Kemudian yang menggunakan contoh kata benda yaitu seperti astawa yasumi mitai desu, besok sepertinya libur. Kemudian contoh yang menggunakan kata sifatnya yaitu adalah darewa himana mitai desu, dia sepertinya senggang. Jadi rumus mitai ini tidak ada yang dibuang, ya. Yang pertama menggunakan kalimat futsu yaitu bentuk biasa, kemudian kata sifat i-nya tidak dibuang. Kata bendana biasanya menggunakan no, tapi ini langsung, ya. Yasumi mitai desu langsung. Kemudian kata sifatna nanya juga tidak dibuang, ya. Jadi kesimpulannya yaitu adalah pola mitai ini memiliki dua fungsi yang sama dengan yodes, yaitu menyatakan dugaan berdasarkan apa yang dirasakan dengan panca indera. Kemudian poin berikutnya yaitu tentang rasi des, seperti atau layaknya. Contohnya yaitu seperti tabemono wa amai rasi des. Makanan itu sepertinya manis gitu, sepertinya manis atau layaknya manis. Kemudian ini yang menggunakan kata sifat i atau kemudian kata sifat na. Nah, kata sifat na ini nanya dibuang, ya. Contohnya seperti onna no hito wa kirei rasi des, perempuan itu sepertinya atau layaknya cantik. Kemudian untuk poin berikutnya yaitu tentang yodes. Nah, tadi kan yodes sama aja seperti atau sesuai. Pola kalimat ini sama seperti mitai tadi, ya. Contohnya yaitu okyakusang atau okyakusama ga kita yodes. Tamu rupanya atau sepertinya sudah datang. Nah, ini menggunakan bentuk futsu yaitu kita yodes, yang artinya bentuk futsu yang sudah lampau. Kemudian contoh yang kata sifat ni yaitu i, kata sifat i yaitu kono mondai wa muzukashi yodes, soal ini sepertinya sulit. Nah, ini menggunakan sifat kata sifat i muzukashi, i-nya tidak dibuang tapi tetap diadakan gitu, tidak dibuang. Kemudian contoh yang menggunakan kata sifat na yaitu seikatsu wa majimena yodes, sifat atau perilakunya sepertinya tekun gitu, ya. Jadi sama aja, nanya juga tidak dibuang. Nah, ini pola kalimat yodes sama tadi kayak pola kalimat mitai yang sama dengan mitai, yaitu menyatakan dugaan berdasarkan apa yang dirasakan dengan panca indera. Kemudian poin berikutnya yaitu tentang ni ini te imas, yang memiliki arti mirip atau serupa atau menyerupai. Contohnya seperti hito wa oka sang ni ini te imas, orang itu menyerupai ibunya. Jadi ini adalah ni partikel menyerupai atau menyerupai pada ibunya, ya.
Jadi memiliki arti serupa, bukan serupa apanya ya, tapi di sini memiliki serupa yaitu seperti sifatnya gitu ya, atau postur tubuhnya gitu, menyerupai ibunya lah pokoknya mah. Kemudian poin berikutnya yaitu tentang hazudes yang memiliki arti seharusnya. Contohnya seperti kuru hazudes yo kino denwaga arimasta kara, seharusnya datang gitu, seharusnya datang. Nah, maka ada itunya alasannya kenapa seharusnya datang tuh, karena kino denwaga arimasta kara, sebab kemarin dia menelpon, maka dia mempunyai asumsi ya kan, seharusnya datang karena mempunyai sebab nih. Asumsinya apa sebabnya? Ya karena soalnya kemarin tuh dia menelpon bahwa dia akan janji akan datang, maka timbullah dugaan yang kuat seharusnya dia datang gitu. Nah, kemudian contoh berikutnya kata sifat ni atau kata sifat na, yaitu kyowa himana hazudes, hari ini seharusnya senggang gitu kan, hari ini seharusnya senggang. Karena apa lagi sebabnya ya, karena banyak, harus hari senggang karena dia libur gitu, tidak masuk kerja atau tidak melakukan kegiatan apa-apa, maka seharusnya dia hari ini tuh senggang. Kemudian contoh yang nai hazudes seharusnya tidak, maka dibaca dari belakang ya kan, seharusnya hazu nai itu tidak, seharusnya tidak. Contoh kibunga warui, contohnya yaitu kibunga warui ofuroni hairanai hazudes, tidak enak badan, seharusnya tidak mandi gitu, seharusnya tidak mandi gitu. Dan kemudian yang bercontoh poin berikutnya itu tentang ipai yang memiliki aga-aga atau ke seperti sifat pribadi negatif ya. Ipoi aga-aga atau me seperti sifat pribadi negatif. Contoh seperti hosopoi agak-agak kurus gitu. Kemudian poin berikutnya yaitu tentang ru tokoro baru mau, atau teiru tokoro benar-benar sedang, atau ta tokoro baru saja atau langsung. Contohnya yaitu seperti korekara teberu tokoro des, baru mau makan sekarang. Nah, kemudian contoh berikutnya itu sirabete iru tokoro des, sedang diperiksa ya. Kemudian contoh berikutnya itu kaita tokorodes baru saja pulang, jadi lampau, kaita tokorodes baru saja pulang, biut keneh gitu. Contoh berikutnya lagi tentang poin ru bakari tinggal atau saja. Contohnya itu kohi o nomu bakari, tinggal minum kopi saja gitu ya, tinggal minum kopi saja. Kemudian contoh berikutnya yaitu bakari terus menerus, teh bakari terus menerus, teh bakari tidur terus menerus, jadi dia tidur terus menerus tidur terus gitu. Kemudian contoh berikutnya itu tentang ta bakari atau baru saja, gohang o tabeta bakari baru saja makan gitu, baru saja selesai makan gitu. Kemudian poin berikutnya itu tentang noni padahal. Nah, memiliki arti padahal, gohang o tabeta noni onaka ga sukimas, padahal sudah makan tetapi masih lapar. Kemudian yang ru noni memiliki arti untuk, miru noni idesna, baik untuk dilihat. Kemudian contoh berikutnya, poin berikutnya itu tentang cu yang memiliki arti sedang. Ryoko cu sedang berwisata, nah gitu. Jadi dalam keadaan, sedang dalam keadaan berwisata. Kemudian poin berikutnya itu tentang kamosire maseng yang memiliki arti kemungkinan. Contohnya